ini tidak punya dampak apa-apa di Sumeneb. Ya, Ya, itu seperti apa? Mohon dijelaskan. ya pernyataan saya itu subjektif. Ya. Subjektif kesimpulan saya dari perjalanan saya setelah mengadakan diskusi di Warung Abnormal tahun 2019. Pada saat itu kajiannya adalah berkaitan dengan putusan berkaitan dengan korupsi PMI Gas, melibatkan Direktur PT WUS, sudah tersangka, sudah memiliki kekuatan hukum tetap, begitu. Yang kita lempar ke ruang publik, kemudian kita lihat bahwa PMI Gas pada waktu itu saya simpulkan tidak menetes ke bawah. Ya, artinya ini terhenti di kelompok elit. Oleh karena itu, untuk memastikan itu maka kita coba turun ke kepulauan untuk merasakan nuansa batin mereka begitu. Dan ternyata setelah kita turun, saya perhatikan baik dari sisi infrastruktur, baik dari sisi air bersih, baik dari sisi listrik, ya, tidak sedikit pun dinikmati oleh mereka. Itu pulau di mana itu? Di Kangean. Jadi saya dari Arjasa ke Kangean, ya. Sapekan Dari juga ya? Ke Pagerungan saya juga? nggak sampai ke Sapekan, nggak sampai ke sana, nggak sampai ke Pegunungan Besar. Karena kalau kecamatan Sapekan itu kemungkinan ada dampaknya, tetapi saya nggak tahu karena saya nggak turun ke sana. Yang saya lihat di kepulauan waktu itu adalah di Kangean. Hanya ada satu yang mungkin ketika saya tanya satu pesantren di Payanasam, Pondok Pesantren Radhatul Amin, hanya ada satu yang dirasakan oleh mereka, yaitu apakah ada dampak berkaitan dengan Megas di Sumeneb. Mereka jawab tidak ada, kecuali ada pernah satu orang mau kuliah begitu yang mereka memohon beasiswa ke PMI Gas, dan waktu itu representasi dari pesantren di sana itu dikabulkan. Satu mahasiswa itu di sana. Untuk yang lain, infrastruktur, kemudian listrik, kemudian air bersih, kemudian kesejahteraan di Kangean waktu itu nggak ada dampaknya. Itu saya 2019, 2020. Kemudian saya cek waktu itu ada janji dari Bupati waktu itu Mas Eke Busro. Pertama berkunjung ke Sumeneb itu dia bertempat di Kecamatan Kangean, ya, berkunjung ke sana dan berjanji akan segera membangun infrastruktur. Satu kali. Kedua kalinya menjelang 2019 itu turun lagi ke sana Pak Bupati, dan janjinya sama, akan segera membangun infrastruktur. Sampai berganti Bupati saat ini infrastruktur masih ya seperti bisa dilihat sendiri kalau bisa turun ke kepulauan Kangean. Itu saya baru menjajaki dari di wilayah Kangean, dari dari Arjasa ya sampai ke Kangean, sampai ke Payanasam misalnya di bagian timur Kangean. Nah itu baru di sana, kita belum turun yang lain-lain. Saya coba waktu itu turun ke desa-desanya, ya masih sangat terpuruk. Ini artinya di PH Megas yang masuk ke Solo itu tidak memiliki dampak. Kita melihat belum ada dampak apapun. Apakah itu karena pengawasan lemah? Kalau menurut saya karena pengelolaan ini tidak terbuka, tidak transparan. Ya. Contoh misalnya, siapa yang tahu di Sumeneb bahwa sebelum ini, ya ini sepanjang 2011 sampai 2015 terdapat 2 kantor BUMD PT WUS, ada di Sumeneb, ada juga di kantor perwakilan di Jakarta. Itu kan pernah terjadi dan itu disebutkan di dalam putusan kasus korupsi yang melibatkan Direktur PT WUS. Dalam konteks itu adalah Pak Sitrul Asimusai kan, disebutkan bahwa siapa kepala kantor perwakilan PT WUS waktu itu? Ya Mas Fauzi, Bupati saat ini. Waktu itu yang kapasitasnya itu dia sebagai penerima kuasa dari Direktur PT WUS di sini, begitu. Baik itu untuk mencairkan uang dan bergerak sendiri juga Sitrul Arsimusai untuk membuka rekening. Waktu itu kan ditolak mau buka rekening PT WUS di Jakarta. Kenapa? Karena kantornya bukan di Jakarta PT WUS. Kantornya di Sumeneb. Kok bisa mau buka di Jakarta? Nah, begitu. Itu tertuang di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum. Selain tidak Waktu itu. transparan, apakah juga ini bukti lemahnya pengawasan? Jelas. Jadi kalau menurut saya juga kita pengawasan itu kan tidak hanya, harapan saya tidak hanya yudikatif, tidak hanya legislatif. Mestinya ya. Karena kita tahu bahwa legislatif itu sangat rawan untuk sama-sama menjaga kemitraan dengan eksekutif. Kan begitu. Bahkan
komunikasi yang nyaman antara yudikatif ya, pengadilan, kemudian legislatif dengan eksekutif itu cenderung memiliki hubungan yang nyaman. Kalau rekan-rekan aktivis, rekan-rekan media tidak ikut mengontrol, tidak ikut proaktif mengawasi, ya sangat rawan. Cenderung nyaman maksudnya gimana itu? Cenderung nyaman bekerja sama. Misalnya siapa yang berani ungkap kasus itu sebelum menjadi kasus korupsi? Pernah nggak ada yang berani ungkap? Nggak ada. Setelah menjadi kasus korupsi, pernah nggak ada yang bersuara rekan-rekan aktivis bahwa ini kok ada dua BUMD, kantornya di Jakarta, kantornya di sini. Ternyata untuk menyiasati supaya duit keluar. Masalahnya duit keluar dari sana, bukan keluar ke BUMD sini. Iya. Keluarnya di Jakarta. Siapa yang nikmati? Artinya antara Nah, gitu. eksekutif legislatif ini seringkali terjadi main ya. Ya bisa saja kita mencurigai karena namanya power tends to corrupt and absolute